Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. What page is the last? Halaman berapa? 55. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa i'tiqaduka fil Quran? Ya. Betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa i'tiqaduka fil Quran? How is your belief to Quran? Bagaimana keyakinanmu terhadap Al-Quran? Silakan dilihat PDF-nya. A'taqidu anna al-Qur'ana asyrafu kitabin. I believe that Quran is the most noble of Allah's books that revealed to His Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and Al-Quran is the latest book in the revealance. Al-Quran itu adalah kitab yang paling mulia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan merupakan kitab ilahiyah terakhir kali yang diturunkan. Wa huwa nasikhun. Wa huwa Al-Quran iku nasikhun, menasakh atau menghapus li jami'il kutub qablahu, for the previous books. Jadi Al-Quran itu menghapus hukum-hukum kitab-kitab sebelumnya. Wa hukmuhu, and the law in Al-Quran baqin, is eternal ila yaumil qiyamah, until the hereafter or the doomsday. We say kiamat dalam bahasa Inggris, kadang ada yang menyebut doomsday, ya dah? Ada yang menyebutnya dengan the end. Apa? The end, hari akhir itu the end. Wa huwa nasikhun. Jadi Al-Quran itu menghapus, to delete all the previous laws in previous books. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maki mengarang kitab namanya Syari'atullahil Khalidah. Ada kitab namanya Syari'atullah Al-Khalidah. Syariat-syariatnya Allah yang kekal. Maksudnya apa? Hukum-hukumnya Allah itu adalah kekal selamanya, sampai kiamat nanti tetap berlaku. Sholat itu hukum syariat yang kekal selamanya, tidak akan pernah mengalami revisi, pergantian atau penghapusan. Zakat, kewajiban haji dan seterusnya, puasa, ya, rukun Islam itu, kemudian hukum-hukum yang lain. Maka nanti ada sebuah keterangan yang masyhur di kalangan pemerhati fenomena akhir zaman. Nanti contoh ya, ketika salah satu cirinya, one of the indications of the end, nanti haji itu, orang-orang Islam haji itu bukan pada waktunya, bukan pada bulan Dzulhijjah, tapi nanti ada yang di luar itu. Kenapa? Karena konon katanya itu orang-orang yang Syiah yang Rafidhah, terutama yang di Irak dan Iran, itu mengadakan haji versi mereka sendiri. Ini kalau dilogikakan bisa jadi masuk akal, karena antrian haji itu semakin panjang. Semakin panjang, semakin lama, isunya tahun depan juga biaya. The cost of Hajj or pilgrimage is increasing very much. Kalau tahun lalu itu haji itu 50 juta, mungkin tahun depan bisa sekitar mendekati 70 juta. Gitu naiknya. Asalnya 100 juta lebih, disubsidi 30%. Haji tahun lalu itu 90 juta disubsidi, jadinya ketemunya 50 juta yang sisanya dibantu oleh pemerintah. Di Malaysia, antrian haji itu, if you do not believe, you can check in the internet, antrian haji itu 300 tahun. Keburu mati, ya. Keburu mati. Itu di Malaysia itu. Makanya jarang sekali jamaah Malaysia yang haji, sedikit. Kebanyakan ya orang Indonesia, Nepal, Bangladesh, India, Pakistan, ya itu banyak sekali jamaah haji itu.
Indonesia itu yang paling banyak ya. Makanya ketika when the pilgrimage from Indonesia go back to his country, Indonesians come back return, haji atau tawaf, kemudian suasana di Mekah itu agak longgar karena terasa sekali pengaruhnya ketika jamaah haji Indonesia itu. Nah, syariat itu nanti ada berita seperti itu, ada prediksi ulama seperti itu, karena sudah bukan rahasia yang namanya Iran dan Irak itu agak bermusuhan dengan Saudi. Ya, apalagi dengan kebijakan antiran yang semakin lama, itu bisa jadi nanti akan mereka buat peraturan sendiri. Nanti kalau sudah seperti itu ya mendekati kiamat ya, atau hari akhir. Tapi hukum asalnya kewajiban haji itu ya tetap waktunya sudah ditentukan. Al-hajju asyurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu adalah pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Pada bulan Dzulhijjah itu adalah puncaknya. Ya. Nah, syariat itu akan selamanya tetap dan itu sudah termaktub di dalam Al-Qur'an. Ada ulama yang mengatakan orang bisa dikatakan alim itu kalau menguasai, bukan hanya hafal ya, menguasai isi kandungan juz 1 sampai juz 4. Karena juz 1 juz 4 itu banyak sekali membicarakan hukum-hukum syariat di situ. Hukum tentang rumah tangga, hukum tentang tolak, kemudian hukum tentang zakat, kemudian hukum tentang sholat, tentang tayamum, itu termaktub ada pada juz 1 dan juz 4. Haji, puasa. Nah itu. Tapi ya susah karena harus betul-betul mendalami ilmu-ilmu yang lain. Tapi kalau seandainya orang itu sudah betul-betul fokus pada juz 1, juz 4 saja, itu sudah menguasai banyak hal terkait dengan hukum-hukum syariat. Nah, syariat itu apa? La yumkinu ayyalhaqahu taghyirun wala tabdilun. It is impossible. Ya, Al-Quran itu menjumpai atau mengalami yang namanya the changes or revisions. Tidak mungkin mengalami perubahan atau pergantian. Wa huwa a'dhamu ayatin ala nubuwati Muhammad. Al-Quran itu adalah the biggest signs of Nabi Muhammad's prophecy, ya. Jadi Al-Quran itu adalah apa? Ayat-ayat atau tanda-tanda. Ayat itu artinya tanda-tanda kenabian yang paling agung dari Nabi Muhammad. Likaunihi a'dhamal mu'jizat. Jadi puncak mukjizat itu apa? Al-Quran. If some previous messengers have their own mukjizat, seperti Nabi Musa, mukjizatnya banyak Nabi Musa itu. Mukjizatnya Nabi Ibrahim, mukjizatnya Nabi Yakub, Nabi Ishak, semua masing-masing setiap nabi pasti punya mukjizat, pasti dibekali karena apa? Untuk memperkuat dakwah maka dibutuhkan supporting system. Yang paling kuat adalah mukjizat karena pasti ada orang yang menentang. Nah, maka mereka itu minta bukti kenabian. Seperti Nabi Isa, umatnya Nabi Isa itu minta bukti kenabian. Kalau memang kau nabi, kita akan beriman tapi dengan syarat ya Fa'anzil alaina ma'idatan minas sama ya umatnya Nabi Isa itu request agar diturunkan hidangan langsung turun dari langit. Akhirnya Nabi Isa berdoa langsung. Ya, doanya Nabi kan pasti mustajab. Langsung turun. Manna wassalwa ya. Ada isinya itu ada daging puyuh, kemudian daging-daging yang enak. Terus pokoknya hidangan dari surga itu turun. Begitu turun, mereka mencicipi, menikmati, mereka melihat betul itu dengan mata kepala sendiri. Tapi setelah itu apa? Mereka tidak beriman, padahal sudah dituruti permintaannya. Itulah yang bikin Allah murka. Jadi umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu, kalau mereka melanggar, itu langsung diberikan hukuman yang spontan. Itu sejak zamannya peristiwa pelanggaran pertama yang terjadi di muka bumi ini, yakni Qabil ketika membunuh Habil. Ya, Allah sudah memberikan punishment itu di akhir hayatnya kan. Itu diterangkan dalam kitab sejarah Nabi, itu betisnya nekuk gini. Jadi betisnya siapa ini? Qabil ini nekuk ke gulunya gini. Jadi kayak menyilang gitu kayak dia matinya seperti itu. Kemudian setelah Nabi Adam, kemudian Adam, Idris, Nuh itu juga
Umat-umat kalau bangkang itu hukumannya langsung dibinasakan oleh Allah. Umatnya Nabi Lot dan seterusnya. Ya. Nah, itu ada buku sejarah Nabi itu tebal segini karangannya Ibnu Katsir. Itu saya sedang baca tapi masih nyampe Nabi Adam. Tapi kisahnya menarik. Jadi mulai dari surga, kemudian ketika Nabi Adam diturunkan, itu banyak riwayat-riwayat. Memang tingginya Nabi Adam ketika diturunkan when Allah send him to this world, to this earth, itu kepalanya masih di atas langit karena saking tingginya. Jadi segini, ini ke bawah. Terus kemudian Allah menurunkan mengurangi tingginya Nabi Adam sampai dengan 60 hasta. 60 hasta ada yang mengatakan sekitar 60 meter. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabat, semakin lama manusia itu semakin mengkeret, semakin pendek, semakin kecil nih. Kayak kita ini sekarang ini, ya. 1,6, 1,7 gitu kan. Paling tinggi ya orang-orang yang 2 meter ya ada, tapi jarang. Itu Nabi Adam dulu 60 meter, ada yang mengatakan 60 hasta itu. Kemudian Nabi Adam itu punya istri siapa namanya? Sayyidah Hawa atau Siti Hawa. Setiap kali melahirkan, Siti Hawa itu selalu anaknya kembar. Itu ada yang mengatakan lahirnya itu ada yang melahirkan 20 kali, ada yang mengatakan 120 kali. Itu riwayatnya macam-macam. Setiap lahir itu kembar. Nah, kebijakannya waktu itu, syariatnya di zamannya Nabi Adam itu adalah menikahkan dengan saudaranya sendiri. Tapi tidak boleh saudara kembar. Ya, Qabil ini punya dulur yang lahir bareng, saudara kembar namanya Iklimah. Ya, cantik sekali. Tapi aturannya Nabi Adam tidak boleh menikahi langsung. Harus menikahi dengan adiknya. Gitu, adiknya. Jadi Qabil kemudian Habil. Silang begini, Qabil menikahi kembarannya Habil gitu. Habil menikahi dijodohkan sama atasannya itu, yakni Iklimah seperti itu. Itu berlaku hanya khusus syariatnya Nabi Adam ya. Kalau kita sudah tidak boleh seperti itu. Paham tuh? Nah, itu selalu lahir kembar. Kemudian Nabi Adam itu ketika akhir usianya itu secara mengatakan ahli sejarah Nabi Adam itu menyaksikan cucu-cucunya yang sudah berkembang biak banyak itu sebanyak 400.000 waktu itu populasinya. Kemudian Nabi Adam meninggal. Oke ya. Nah, itu semua Nabi punya mukjizat. Sampailah kepada akhir para nabi, yakni Nabi Muhammad penutup para nabi, mukjizatnya semua itu tidak ada apa-apanya dengan yang namanya mukjizat Al-Quran. Last week, minggu lalu saya sampaikan bahwa do you still remember that Al-Quran itu seperti berlian ya, seperti intan, seperti batu permata yang setiap sudutnya kita lihat itu memancarkan cahaya yang indah. Terserah dari mana memandangnya, apakah atas, bawah, samping, kanan, kiri, dilihat dari sudut pandang mana, dilihat dari sudut sastranya, dilihat dari sudut numeriknya, matematikanya, atau mungkin dari sejarahnya, atau dengan gaya bahasanya, itu semuanya aspek disiplin ilmu kalau mengupas Al-Quran, itu yang didapati adalah sebuah keindahan. Kemudian selanjutnya, li ayyi syai'in, why? Karena ono apa Al-Quran Al-Karim a'zamal mu'jizat. Why Al-Quran become the biggest mu'jizat? Innama kana Al-Quran a'zamal mu'jizat likaunihi ayatan aqliyatan baqiyatan madad dahr. Because karena ono Al-Quran itu merupakan tanda-tanda yang bisa dirasionalkan. Ya, bisa dipikir dengan akal. Kalau mukjizat yang lain kan enggak masuk akal, Tidak bisa dipikir secara logis kayak Nabi Musa membelah lautan, ya sudah. Itu peristiwa yang tidak bisa dipikir secara logis. Tapi Al-Quran ini kan bisa dipikir secara logis. Kita bisa mikir di situ ya. Artinya manusiawi banget. Yang kekal sepanjang masa. Tusyahadu kulla hinin bi'ainil fikri wasiwahu minal mu'jizat. In qadat bil qada'i waqtiha falam yaki minha asrun ghairal khabar. Jadi Al-Quran itu bisa disaksikan dengan penglihatan pikiran kita ini. Selain Al-Quran, mukjizat-mukjizat yang lain itu habis masanya, expired dengan habisnya waktunya. Maka tidak tersisa apa-apa dari bekas mukjizat itu kecuali cerita saja.
ketika Nabi Musa alaihissalam beserta murid-muridnya, pengikutnya, umatnya, ya, lari dari kejaran Fir'aun, kemudian di tengah laut, kemudian Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, itu ya sudah, ketika selesai ya selesai. Jangan-jangan ada umatnya Nabi Musa sing carry, tekone carry, ya, karena dia ketinggalan, dia tidak menyaksikan itu, gak komanan, karena dia ketinggalan di belakang, ya wis, dia hanya bisa mendapatkan cerita saja. Makanya ojo carry-carry, sing carry dicokot, oh iya, ana lagune iku ya. Gak koman dadi nih. Oh, ju'i jazi anahu balagha fil fashaha wal balaghah. Dan salah satu sudut atau aspek kemukjizatan Al-Quran itu betul-betul pada puncaknya balaghah. Balaghah dan juga kefasihan. Kenapa? Ya, silahkan kalau ini penting bisa dicatat. Al-Quran itu memiliki sastra yang tinggi untuk menandingi keahlian sastranya orang Arab. Ya, jadi mukjizat itu ya sesuai dengan masanya. Sering saya sampaikan, orang Arab itu membanggakan kefasihan lisannya, membanggakan syair-syairnya yang indah, yang spontan. Makanya dilawan dengan Al-Quran. Lah nek dilawan ambek ulo sing gede kayak Nabi Musa ya gak nyambung. Nabi Musa kenapa kok dibekali Allah mukjizat yang seperti itu? Ya karena memang yang sedang happening ya seperti itu pada zamannya Fir'aun. Orang lagi hobi-hobinya main sihir, maka Allah membekali Nabi Musa ya dengan ilmu-ilmu yang seperti itu gitu loh. Apple to apple. Apalagi seperti Nabi Soleh itu kan waktu itu unta ya, karena ya memang orang-orang pada waktu itu sedang mempertuhankan unta, menjadikan sebagai sesembahan binatang-binatang yang lain ya, maka ya seperti itu. Nah, mukjizatnya Al-Quran itu adalah api-api wong Arab bikin syair ya, mereka langsung itu, mereka bisa bikin kalimat itu langsung indah. Itu ya tidak ada apa-apanya dengan hadirnya Al-Quran. Makanya Umar bin Khattab itu sosok yang hatinya itu sangat keras, sangat kaku, wataknya juga keras, itu saja tidak sengaja mendengarkan Al-Quran, surat Toha, langsung masuk Islam. Karena dia tahu, Umar tahu ini bukan ciptaan manusia biasa, ini adalah ciptaan zat yang luar biasa. Dia mengakui itu, langsung tunduk hatinya. Masuknya Umar bin Khattab, masuknya Islam itu bukan dengan peristiwa yang heroik, tapi hanya mendengarkan Al-Quran itu sudah meluluhkan hatinya. Yang asalnya dia ingin membunuh Muhammad, yang asalnya dia ingin memerangi Muhammad, di tengah jalan ketemu dengan sahabat, wahai Umar, kamu mau kemana? Saya berangkat mau membunuh Muhammad di rumahnya. Saya gak bahaya tah, cari sahabat. Itu loh adikmu di rumahmu sudah masuk Islam, mengikuti ajarannya Muhammad. Loh tenan tah. Akhirnya dia pulang ke rumah, ya. Ketika di rumah mendengarkan adiknya sedang membaca Al-Quran. Urung ono tok iku langsung tek. Akhirnya Umar balik mana menuju rumahnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sedang kumpul dengan sahabat seperti ini. Beberapa sahabat melihat datangnya Umar itu sudah siap siaga. Ya. Kemudian dia mengatakan, saya datang ke sini untuk menyatakan masuk Islam. Kemudian Nabi Muhammad senang. Karena sebelumnya Nabi sudah pernah berdoa. Suatu saat Kanjeng Nabi berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan masuknya Umar bin Khattab. Dan itu diijabahi oleh Allah dengan masuknya Islamnya Umar bin Khattab. Setelah itu dia dari Kanjeng Nabi, terus dia balik lagi mengumumkan kepada masyarakat Arab, siapa yang melawan Muhammad, maka dia akan berhadapan denganku. Jadi komitmen gitu loh. Nek sebelum masuk Islam itu tegas, setelah masuk Islam ya kudu tegas, ya kudu imbang. Nek biyen niku gagah, ketika masuk Islam juga harus tetap gagah, harus menunjukkan seperti sebelumnya, tapi dengan cara yang Islami seperti itu, yang lebih heroik. Jadi karakternya harus tetap seperti itu. Nah, fa'ina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi itu menantang orang-orang Arab al-arba'ah yang fasih lisannya. Kenapa? Wahum afsahul umami lisanan. Orang Arab itu paling fasih
lisannya dibandingkan negeri-negeri yang lain. Mana ada sebuah komunitas, mana ada sebuah negeri yang makhorijul hurufnya itu ngalahi orang Arab. Qaf itu di mana, dhad itu di mana, dhad itu di mana, sin, shin, sa. Ya. Mana ada bangsa Eropa atau bangsa Amerika yang suatu negara yang apa itu makhorijul hurufnya itu sampai semua itu ada di sini. Mulai dari kerongkongan, atas, bawah, langit-langit, ya, antara gigi-gigi, kemudian di ujung lidah, ujung pangkal, macam-macam. Kalau belajar ilmu tajwid kan ada fasoha ya, ada belajar namanya makhorijul huruf. Nek ngaji Al-Quran kan kudu fasih lah. Wong Arab itu betapa fasihnya dia. Ya, tidak ada negara yang lain. Maka di sini disebut fasih lisannya itu fasih. Kemudian orang Arab itu kosakatanya juga banyak. Orang Arab itu untuk menunjukkan kata unta, jamal, itu ada ratusan sinonim. Karena orang Arab itu mempunyai kaidah, semakin mulia, semakin dicintai sesuatu, maka semakin banyak penyebutannya. Allah itu adalah yang kita cintai. Maka ada namanya Asmaul Husna, ono piro 99, akeh. Karena dicintai. Itu yang diketahui. Artinya Asmaul Husna itu sebenarnya tidak terbatas 99, karena sifat-sifat mulia Allah itu tidak terbatas dengan 99 itu. Tapi cukup dirumuskan 99. Do you understand? Tapi pada hakikatnya itu unlimited. The price to Allah is unlimited. Nabi Muhammad, berapa gelarnya Nabi Muhammad itu? Banyak. Orang Arab itu kalau seneng terhadap sesuatu, maka akan memperbanyak gelarnya. Umar dijuluki apa? Umar Al-Faruq, Umar sang singa, Umar sang apa? Pemimpin perang. Itu banyak gelarnya. Paham dong? Abu Bakar, As-Siddiq, mesti ada gelarnya. Karena cinta, karena dimuliakan. Itu beda dengan budaya Indonesia. Tidak ada gelar atau julukan yang heroik seperti itu. Beda kultur. Ya, umpama siapa? Ada santri Ais yang pinter, ya wes diceluk jenenge biasa. Umpama Rafa, ya Rafa gitu. Meskipun berkali-kali menang olimpiade internasional. Olimpiade sampai di luar angkasa sana umpama. Tetap Rafa. Tapi kalau orang Arab nanti pasti dijuluki, dikasih lakob si jenius umpama. Si cerdik, si cerdas, atau siapa, si kutu buku lah, macam-macam. Gitu ya. Itu lakob-lakob yang baik. Tapi di dalam Al-Quran, kalau menjuluki orang itu harus dengan panggilan yang baik. Tidak boleh yang jelek-jelek. Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Bukan hanya fasih, tapi juga wa'awdhahum balaghatan. Sangat jelas ilmu balaghanya, wa bayanan dan ilmu bayan. Waqad wasalu fi asri fil balagha wa fasl khitab li hali yuhayyirul uqul wa yudhishul albab. Pokoknya yang mind blowing lah zaman sekarang. Saking pinternya orang Arab itu sampai kepandaiannya dalam hal ceramah itu sampai mind blowing. Gak masuk akal. Wa baqiya fihim salasatan wa 20 aman. Wa baqiya lan tetap fihim dalam Arab salasina, berapa ini? 23 tahun. Sampai turunlah Al-Qur'an, mereka semuanya takluk dan tunduk dengan yang namanya Al-Qur'an. Oh, ini panjang sekali ini keterangannya. Oke, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam. Bisawab rabbi fanfa'na bi barakatihi wa hdinal husna amitsna fi rabbi fanfa'na bi barakatihi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa muafatihim